Bang, mungkin hari ini ada agenda apa terkait pemasukan gugatan, betul Bang? Gugatan kami ajukan di hari Jumat pekan lalu dan kemarin kami baru mendapatkan nomor perkara sekaligus jadwal sidang. Jadi jadwal sidang kita itu di hari Selasa pekan depan, tanggal 7 ya, tanggal 7 Juli 2026. Dan hari ini kami datang ke pengadilan ini dalam rangka untuk mendaftarkan surat kuasa dalam rangka kelengkapan administrasi di persidangan. Kalau boleh dijelaskan gugatannya itu berisi tentang apa gitu yang digugat? Gugatannya itu tidak lepas dari somasi yang kami sampaikan baik secara terbuka ataupun tertulis beberapa waktu yang lalu, yaitu terkait pengembalian KTP, pengembalian handphone, pengembalian satu tas pakaian, dan yang di dalamnya ada dompet berisi salah satunya adalah kartu ATM BRI milik Teknur. Selain itu juga ada tambahan yang lain, yaitu haknya berupa gaji 1 bulan, dan tentu karena proses ini akhirnya Teknur harus berobat dan sebagainya, ada pengobatan dan juga ada kerugian imaterial yang lain. Dan tajuk dari gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Ibu E oleh klien kami atas nama Teknur. Ada kerugian juga Bang? Selain tadi gaji, ada kerugian juga yang digugat dalam perdata ini? Ada, yaitu kerugian biaya pengobatan selama ini, kemudian juga ada biaya untuk transportasi beliau selama ini dan lain sebagainya. Selain itu juga ada yang paling berat, yaitu imaterial, karena dari peristiwa yang terjadi di rumah beliau banyak mengalami kerugian ya, psikologinya terganggu, kemudian tidak bisa beraktivitas dengan baik. Itu diantaranya. Ada nominalnya Bang? Kalau yang untuk material? Nominalnya kami sebutkan kalau ini gaji itu 2,5 juta, kemudian untuk pengobatan dan transportasi itu tidak banyak ya, sekitar 100 juta, kemudian imaterial itu kalau nggak salah itu di angka 1 miliar, tidak terlampau kami mengada-ada, itu angka realistis yang kami hitung dengan logika, karena kami juga tidak mau melakukan perbuatan yang tidak baik buat orang lain, hanya menuntut hak-hak yang selama ini memang menjadi hak daripada klien kami. Berarti kalau ditotalin berapa Bang? Mungkin 1 miliar berapa berarti? 1 miliar 102.500.000 rupiah. Sama gaji itu ya Bang? Sama gaji. Boleh ditegaskan Bang, gugatannya tertuju pada siapa? Gugatan kami tujukan kepada Ibu E selaku majikan yang saat itu ya melakukan perbuatan seperti yang teman-teman media ketahui apa yang sudah terjadi itu. Bang, untuk sidang perdananya diagendakan sebagai mediasi kah atau? Jadi nanti sesuai dengan KUHP, biasanya untuk sidang pertama itu nanti itu adalah pemanggilan para pihak, dan di sana akan ada pemeriksaan legal standing. Seperti kami dari KPK Law Firm yang mewakili Teknur untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, satu tim nanti akan diperiksa legal standingnya. Kemudian pun demikian, nanti kalau dari Ibu E selaku pihak tergugat, kalau diwakili oleh lawyer, tentu legal standingnya pun akan diperiksa oleh majelis hakim. Baru nanti akan diarahkan ke fase mediasi. Nanti itu mediasi itu bisa dipimpin oleh mediator hakim dan juga bisa dipimpin oleh mediator non hakim yang sama-sama ditunjuk oleh para pihak, dalam hal ini penggugat dan tergugat. Bang, ini kan nomor perkara sudah ada, berarti undangan pemanggilan sidang untuk E sendiri juga sudah tersampaikan ya Bang? Pastinya demikian, karena panggilan ke kami itu juga sudah nyampe, perkara 966 PDT G 2026 PN Jakarta Selatan. Kalau kami dipanggil biasanya tergugat pun hal yang sama, tapi kalau kami dipanggil secara elektronik, karena kemarin kami daftarkan secara elektronik, tentu kalau tergugat akan dipanggil secara manual ya, melalui panggilan yang patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bang, pertimbangan apa sih yang membuat Nur dan Abang sebagai kuasa hukumnya akhirnya memutuskan untuk melayangkan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini? Jadi begini, latar belakang kenapa ini harus kami ajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pertama, secara patut kami sudah lakukan somasi terbuka. Kalau tidak salah waktu itu tanggal 5 Juni 2026 melalui teman-teman media. Kami sudah lakukan. Kemudian kami kasih waktu 3 hari, jeda 3 hari. Di tanggal 8 kami lakukan somasi berikutnya. Ya, kami layangkan somasi berikutnya, baik secara tertulisnya itu melalui soft copy dan hard copy kami sudah kirimkan. Kami kasih waktu sampai dengan 7 hari tidak ada respon. Nah dari situ saya diskusi dengan tim KBK Law Firm, kemudian kami diskusi dengan klien. Akhirnya langkah terakhir dengan sangat terpaksa kami gugat perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dalam rangka untuk menuntut hak-hak daripada klien kami, yaitu Tenur. Kenapa Bang mungkin memutuskan untuk melakukan PMH bukan ke pidana Bang? Mungkin ada alasan tertentu nggak sih Bang? Dari awal kami lepaskan diri dari hiruk pikuk yang ada di luar sana dan kami hanya menuntut untuk dikembalikan hak. Maka ini saya pikir cara yang paling wise, cara yang paling arif menurut kami ya. Tapi kalau pihak lain menanggapi ini tidak arif, ya silakan saja. Yang pasti tujuannya hanya untuk menuntut hak daripada orang yang betul-betul mempunyai hak. Berarti ini keinginan lu sendiri untuk melaporkan perbuatan melawan hukum, menggugat sendiri ya Bang ya? Jadi ini hasil diskusi Tenur bersama suami dan kami selaku pihak lawyer dari beliau. Karena teman-teman ketahui di sini yang masih ditahan adalah barang-barang pribadi berupa KTP, handphone, ya, dan kartu ATM itu yang merupakan dokumen-dokumen penting dan barang penting. Kita nggak pegang handphone berapa menit aja udah keliangan kan. Ketinggalan, kita jalan ketinggalan handphone aja langsung balik. Kita nggak punya KTP, kita nggak bisa melakukan apapun. Kita nggak ada ATM hari ini, mungkin kita nggak bisa makan siang dan lain sebagainya. Nah inilah yang dilakukan, sesederhana itu. Kalau dari awal itu diladenin, itu direspon dengan baik, lalu dikembalikan, tidak akan nyampe di pengadilan ini. Berarti Bang dari somasi waktu itu yang dilayangkan sampai saat kemarin melaporkan ini ke menggugat ya ibaratnya, nggak ada komunikasi dari pihak sana berarti? Belum ada etikat baik gitu? Dari tergugat? Belum ada. Jadi saat itu posisinya sebagai tersomasi, tidak ada, satupun tidak ada, baik yang bersangkutan langsung Ibu E ataupun lawyernya tidak ada yang menghubungin kami. Ya. Kan sebenarnya kalau dari pihak Tenur sendiri sama Abang pengennya ada itikat baik doang ya Bang? Betul sekali. Berarti kalau besok hadir mau mengembalikan Barang-barang dari Nur, apa akan ada perdamaian, mediasi? Goal, perlu teman-teman ketahui, goal dari gugatan ini adalah hanya menuntut haknya. Kalau haknya sudah diberikan ya udah selesai. Kami tidak akan melakukan apapun. Tapi kalau ini nanti berkepanjangan terus-menerus, tentu kalau hasil sidang ini nanti dinyatakan perbuatan melawan hukum, kami akan juga melakukan upaya hukum yang lain. Nah, kita lihat nanti proses dan progresnya seperti apa dari yang bersangkutan. Karena kami hanya pengen yang terbaik ya dari kasus ini. Kami tidak neko-neko untuk mencari sesuatu yang lebih, itu tidak. Hanya menuntut hak seseorang yang sudah bekerja, hak seseorang yang sudah dirugikan kejiwaan dan lain sebagainya. Itu saja.